Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Hari ini, saat ini, alhamdulillah Allah menakdirkan kepada kita untuk duduk di hadapan seorang pemimpin yang telah menyatukan dalam dirinya antara ainul yaqin dan haqqul yaqin. Sayyidina al-Habib al-Malad al-Jamil al-Awsaf, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membasahi pusara beliau dengan hujan rahmat dan mengumpulkan kita semua ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Al-Habib Abu Bakar merupakan pemimpin dan seorang Al-Qutbul Farad. Al-Qutub termasuk jenjang tertinggi dalam kewalian, dan beliau merupakan seorang qutub yang tunggal. Nasab beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Imam Wadi Al-Ahqaf, Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Nasab yang terus bersambung dari beliau sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur. Ketika usia kanak-kanak, ayah beliau Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Umar wafat di kota Gresik. Sebagai anak yatim, beliau tumbuh dewasa dalam perlindungan sempurna sejak kecil, sehingga tampak tanda-tanda kesolehan dan wilayah pada beliau, sehingga beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri di usia 3 tahun. Kesemuanya ini dicapai oleh beliau karena kemurnian ruh dan kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah serta futuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat usia 8 tahun, atas permintaan nenek dari ibunya, seorang wanita salihah al-afifah, Fatimah binti Abdullah Allan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramaut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampai di kota Sewun, beliau disambut oleh paman beliau, Al-Allamatul Abar Al-Habib Abdullah bin Umar beserta segenap keluarga. Dan tempat yang menjadi tujuan beliau ketika sampai di Sewun adalah seorang ulama di zamannya, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Saggaf. Ketika bertemu kepada Al-Habib Syekh, Al-Habib Abu Bakar diletakkan di atas pangkuan Al-Habib Syekh dengan tangisan karena luapan kegembiraan Al-Habib Syekh yang mampu melihat tanda-tanda wilayah dan kesolehan yang memancar dari wajah Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil. Disebutkan dalam terjemah sebuah syair, hati para arifin billah mempunyai mata yang mampu untuk melihat apa saja yang tidak mampu dilihat oleh mata orang biasa. Sejak pertemuan di atas, Al-Habib Syekh mencurahkan perhatian kepada beliau, sehingga dalam waktu singkat pendidikan yang diberikan mulai tampak hasilnya. Pada saat bersama beliau juga belajar, Al-Habib Abu Bakar belajar ilmu fikih dan tasawuf kepada pamannya Al-Habib Abdullah bin Umar. Beliau mendapatkan pelajaran secara teori dan juga pelajaran secara praktek langsung, sehingga beliau dari usia kanak-kanak sering dibangunkan untuk salat tahajud bersama. Selain kedua guru di atas, Al-Habib Abu Bakar belajar kepada salah seorang guru terbesar beliau saat itu, yaitu sebagai Syekhun Nazar Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutbil Wujud Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Perhatian Al-Habib Ali ini telah tercurahkan kepada Al-Habib Abu Bakar ketika beliau sebelum berangkat ke Hadramaut. Al-Habib Ali menerangkan kepada salah seorang muridnya dengan berkata, lihat mereka 3 aulia Allah yang nama mereka sama, hal mereka sama, dan maqam mereka juga sama. Yang pertama disebutkan sebagai Al-Habib Qutbul Mala
Abi Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Yang kedua, engkau telah melihatnya di masa kecilmu, yaitu guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sendiri, Al-Habib Al-Ghawth Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir usiamu. Di akhir usia orang tersebut, beliau bermimpi Rasulullah SAW selama 5 kali dalam 5 malam secara berturut-turut, dan di setiap mimpinya Rasulullah SAW berkata, aku datang kepadamu bersama cucuku yang saleh Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Orang yang bermimpi tadi sebelumnya tidak pernah mengenali wajah Al-Habib Abu Bakar, kecuali dalam mimpinya dikenalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sewaktu bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar, orang tersebut teringat dengan ucapan gurunya, yaitu Al-Habib Ali, bahwa di akhir usianya ia akan bertemu dengan wali yang ketiga yang mempunyai nama, hal dan maqam yang sama. Dan benar apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali, tidak lama kemudian orang ini pun meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan perhatian khusus dari gurunya Al-Habib Ali, sampai Al-Habib Ali meminangkan sendiri, mengawinkan serta membiayai perkawinan beliau di kota Sewun. Saat dilihat kemampuan beliau telah mencukupi, Al-Habib Ali memerintahkan kepada beliau Al-Habib Abu Bakar untuk menyebarkan ilmu di kota Al-Hazm. Selain kepada Al-Habib Ali, sebagai Syekhut Tarbiyah beliau adalah Al-Habib Al-Allamatul Abar Abdullah bin Umar As-Saggaf. Dalam bersuluk, Al-Habib Abu Bakar belajar kepada Al-Imam Al-Qutbul Makin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan sebagai Syekhul Fatah beliau, yaitu Al-Wali Al-Mukashif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Dan Al-Habib Abdul Qadir ini yang sering memberi kabar gembira kepada Al-Habib Abu Bakar, engkau adalah pewaris hal datukmu Al-Habib Umar bin Saggaf. Banyak guru-guru Al-Habib Abu Bakar yang beliau mengambil ijazah dan ilbas, di antaranya kepada Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, dan lain sebagainya. Pada tahun 1302, dalam usia 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia bersama Al-Habib Alwi bin Saggaf As-Saggaf dan tinggal di kota Besuki, melanjutkan mencari ilmu dan ijazah serta aulia yang berada di Indonesia, seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, serta Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, juga kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Pada satu hari di hari Jumat di tahun 1305 Hijriah, saat khatib sedang di atas mimbar, beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri atau beruzlah. Beliau saat itu juga pulang dari Masjid Jami' yang saat ini kita juga berada di tempat ini, untuk pulang ke rumahnya dan mulai melakukan uzlah di rumah beliau. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf menjalani uzlah atau khalwah berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan masa khalwatnya, Al-Habib Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya, tidak pernah keluar. Istri beliau Al-Hubabah Syifa binti Abdul Qadir As-Saggaf mulai mengkhawatirkan keadaan beliau. Beliau khawatir Al-Habib Abu Bakar terkena gangguan sihir atau jin. Hubabah Syifa mendatangi banyak tabib, tapi tidak ada yang mampu mengetahui penyebabnya. Setelah beberapa lama, datanglah Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi ke rumah Al-Habib Abu Bakar. Hubabah Syifa melihat kedatangan Al-Habib Abdul Qadir, mengabarkan mengenai keadaan Al-Habib Abu Bakar serta kekhawatiran beliau. Habib Abdul Qadir menenangkan Hubabah Syifa serta berkata, jangan khawatir,
syaitan tidak mampu mendekatinya. Saat Al-Habib Abdul Qadir mendekati kamar uzlah, pintu itu pun terbuka. Habib Abdul Qadir masuk dan bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar. Beliau, Al-Habib Abdul Qadir, berkata kepada Al-Habib Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, engkau sekarang telah berada di maqam kakekmu Al-Imam Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Tapi janganlah engkau merasa puas, teruslah cari maqam yang lebih tinggi, yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi." 15 tahun Al-Habib Abu Bakar setelah menjalani khalwatnya, datang Al-Habib, guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, memberi isyarat untuk keluar sambil berkata, "Kami memohon dan bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari khalwatnya." Al-Habib Muhammad menggandeng tangan beliau dan mengajak keluar dari tempat khalwat. Kemudian bersama-sama menziarahi makam seorang wali yang termasyhur, yang saat ini kita juga berada di hadapannya, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, ke rumah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Saat itu di hadapan para hadirin sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, "Ini adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk memberi kemanfaatan kepada manusia, baik yang khusus maupun yang awam." Setelah peristiwa itu, Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis qiraah di rumahnya. Cukup banyak pengunjung yang menghadiri karena beliau sebagai rujukan dan tempat kembali bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi mereka yang datang penuh dengan husnudzon, prasangka baik, niscaya tercapailah hajatnya dalam waktu yang relatif singkat. Semasa hidupnya beliau mengkhatamkan di majlis beliau 40 kali kitab Ihya Ulumuddin dan membuat hajatan yang cukup besar untuk setiap khatam Ihya. Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak salafun salih. Beliau mengikuti jalan salafnya secara tepat dan secara detail. Berbagai macam para aulia di zamannya mengakui kedudukan beliau sehingga dikatakan mencapai kedudukan As-Siddiqiyatul Kubra. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar mengatakan, sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf laksana permata yang bergemerlapan yang berjalan ke maqam datuk-datuknya. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang Al-Qutbul Ghauth dan tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Alwi mengatakan, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad pernah mengatakan, saya tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Pada kesempatan lain beliau juga pernah berkata, saya tidak pernah meminta kepada seorang pun kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Saudara beliau Al-Habib Hussein ketika sering menulis surat kepada Al-Habib Muhammad, Al-Habib Alwi, dengan mengatakan, sampaikan salamku kepada seorang yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, seorang ulama besar dari kota Jakarta di Kuitang, ketika beliau berkunjung ke kota Gresik, menyambung tali persaudaraan dengan Al-Habib Abu Bakar, sambil menangis Al-Habib Ali bin Abdurrahman mengatakan, wahai saudara-saudaraku, lihatlah kepada Al-Habib Abu Bakar, karena menatap wajah Al-Habib Abu Bakar adalah ibadah. Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad, seorang yang menjadi panutan kaum arifin, mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah yang telah berada di tingkat maqam syuhud. Dan ini semua membuktikan keluhuran maqam seorang manusia yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan tidak tidur. Beliau Al-Habib Abu Bakar pernah berkata, telah datang dan masuk kepadaku Rasulullah Al-Mustafa SAW, sedangkan aku tidak dalam keadaan tidur. Aku mencium Rasulullah dan Rasulullah memelukku. Para arifin berkata, maqam
yang dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga merupakan maqam yang mengungguli maqam-maqam yang lain. Kesemuanya ini merupakan puncak peneladanan dan puncak karamah. Dan di akhir usia beliau sering mengatakan bahwasanya beliau senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir usianya beliau Al-Habib Abu Bakar menahan diri dari makan dan minum selama 15 hari. Dan akhirnya beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan ruhnya yang suci pada tanggal 17 Dzulhijjah seperti di hari ini di tahun 1957 Masehi. Semoga barakah Al-Habib Abu Bakar kembali kepada kita semua yang hadir di tempat ini dan semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.